Nama gua Anjay. Ulang. Halo semuanya. Kalau nggak ada nyapa lagi. Aku juga. Hari ini gue mau bedah jurusan teknik sipil nih. Nah ini ada dua, ada yang D4, ada yang S1. Jadi kenalan dulu tapi sebelumnya. Oke, nama gua Rano. Saat ini gua lagi menempuh program studi teknik sipil di Universitas 11 Maret. Ya, nama gue Feral Rasya dari Politeknik Negeri Bandung, Teknik Sipil, ED4, Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan. Oh kalau misalkan di Politeknik Bandung itu kayak dispesifikasiin lagi. Jadi kan jurusan, kan kalau di fakultas kan fakultas terus jurusan. Kalau di fakultas, fakultas dan jurusan. Kalau di universitas, fakultas terus jurusan. Ya, kalau di Politeknik, jurusan terus program studi. Gue jurusan Teknik Sipil, terus ada 4 program studi. Nah, gue program studinya ada 4, Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan gitu. Kalau lu Nok? Ya kalau gua kan lagi S1-nya, jadi ya kayak biasa aja. Maksudnya jangka waktu belajarnya 4 tahun sama. Kalau D4 berapa tuh? 4 tahun juga. 4 tahun juga. Jadi kan kalau di bedanya kalau di UNS itu juga ada D3-nya teknik sipil. Nah itu sama nanti ada fokusnya lagi kayak D3 jalan, terus D3 bangunan gedung dan lain sebagainya. Tapi itu D3. Tapi kan D4 4 tahun, S1 4 tahun. Terus bedanya apa? Jadinya apa? Apa ya sebenarnya? Gelarnya beda yang pasti. Iya. Lu apa? Gue sarjana sains terapan, SST. Kalau lu Nok? ST, sarjana teknik. Beda 1 huruf lah. Iya. Iya, nggak apa-apa sih. Sama paling katanya apa? Kalau terapan tuh 55% praktek gitu kan, sisanya teori. Kalau lu? Oh ya, kalau S1 biasa teori lebih banyak. Jadi sekitar 70%, prakteknya 30%. Tapi buat belajarnya sendiri nih, mata kuliahnya sama nggak sih? Sama ya nih? Secara garis besar sih dari sepengetahuan gue sama. Sering ini juga. Emang apa aja belajar? Jadi ya kalau dulu deh, Dulu kayak mekanika rekayasa paling, mekanika teknik. kena teknik. Nah, Itu semester 1. Iya. kalau di gue tuh Satu sebenarnya bisa. jadi kayak pelan-pelan gitu loh. Kalau ilmu teknik sipil itu dikasih bertahap. Jadi kalau dari semester 1 kita nggak langsung dikasih banyak gitu. Jadi kita dikasih yang dasar dulu, terus pengantar. Jadi kayak fisika dasar, kimia dasar, terus pengantar rekayasa sipil sama kalkulus itu juga di semester 1. Nah, semester 2 tuh baru ada beberapa mata kuliah yang mulai masuk ke program studi teknik sipilnya, tapi itu juga nggak banyak, cuma beberapa. Jadi semakin naik lagi, semester 3, semester 4 itu semakin banyak. Semakin mengerucut juga. Berarti. Kalau lu belajar juga tuh, yang kimia dasar, fisika dasar. Enggak, gue kalau pertama tuh kalkulus dasar doang. Nah terus langsung mekanika teknik, langsung tanah, bahan. Udara. Aduh. Avatar. Tapi kan lu tadi apa program studi apa? D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan. Teknik perancangan jalan dan jembatan. Nah, itu berarti lu fokus untuk merancang jalan dan jembatan mulai dari semester berapa? Dari satu kan misalnya mekanika teknik. Kalau Rano mungkin apa gitu ya? Apa? Enggak maksudnya. Iya. Jadi tuh dibuat ya. Kan kalian mau buat jembatan, jadi ini tuh buat jembatan aja gitu, ininya apanya, pelajarannya gitu. Oh, jadi nggak seluruhnya lu pelajari. Kalau gedung-gedung itu nggak belajar. Kalau lu belajar Kalau gue secara umum ya, jadi jembatan, gedung. Tapi itu juga karena itu baru dapat tuh di semester 2, jadi masih dasarnya lah intinya. Nanti semakin naik baru makin mendalam. Kayak buat magangnya sendiri lo terjun langsung membangun sesuatu atau gimana? Kamu dulu yang udah mau. Oh ya, jadi kebetulan besok gue bakal magang. Besok banget beneran Besok banget ini. Hari besok. Jadi magang gue di flyover di daerah Cakung. Jadi tuh nanti kalau buat magang sendiri beda-beda sih dari setiap kontraktornya. Jadi sebenarnya dari kontraktor juga ngikut ke kebijakan kampus. Nah kalau gue itu kan nanti ada penyusunan laporan buat magang. Nah jadi itu nanti ada beberapa waktu kita harus ke lapangan buat nanti juga ada arahan dari sananya
kayak kita harus meninjau apa, atau nanti dikasih data, nanti kita suruh ngolah atau kayak gitu. Jadi itu nanti fungsinya buat penyusunan laporan sih, buat ke kampus. Kalau lu Pak, Sama sih, paling tergantung apanya, tergantung perusahaannya kan. tapi kalau lu lebih lebih sedikit ya, maksudnya kayak lebih spesifik kan, lu harus jalan dan jembatan atau Iya sih. boleh apa aja? Iya, jembatan. Harus jalan dan jembatan. Kalau lagi nggak ada pembangunan jalan dan jembatan gimana Pak? Jadi itu jalan jembatan pasti ada tuh. Oke, siap. Oke. Karena kan sarana prasarana awal dari infrastruktur kan Betul, jalan betul, dan betul. jembatan. Jalan dan betul. Gitu deh. Buat struggle kuliahnya sendiri nih gimana sih? Sweet. Struggle. Jadi kalau struggle sih, kalau di awal gue masuk gitu ya ke teknik sipil, pas di awal-awal tuh sebenarnya kita ya kan yang tadi gue bilang, kita belajar yang dasar dulu, jadi nggak begitu kaget sih sama apa itu teknik sipil. Jadi kan karena kita dikasih pengantar-pengantar kayak teknik sipil tuh apa, belajarnya apa, nanti prospek ke depannya seperti apa, jadi nggak kaget sih. Cuman yang setelah semester 1 itu nanti baru ketemu namanya praktikum. Nah di situ baru mulai agak ini, soalnya kita emang kalau dari dulu sih, dari kakak tingkat udah, dari dosen juga bilang kalau anak teknik sipil itu pas liburan nggak pulang, ada praktikum. Terus begadang tuh pasti namanya anak teknik, ngerjain laporan, ada namanya tugas besar juga kalau di UNS. Jadi kayak gitu ya, bikin kagetnya kayak gitu sih kalau di teknik sipil. Cuman kalau untuk kuliahnya sendiri ya sebenarnya kan bertahap, jadi kita lebih ngikutinnya juga lebih enak, nggak begitu kaget sih. Lu mau jawab dulu gak? Mau lah. Kirain nggak mau. Kirain gak mau. Ya paling dari kan bisa Rano kan kalau S1 kan dari praktikumnya pas udah tingkat berapa. Kalau D4 kan dari awal udah praktikum. Paling itunya sih praktikum kan, karena baru kan dari apalagi dari SMA kan. Jadi kalau praktikum lumayan kaget, apalagi laporannya kan. Terus nyusun laporan juga. Jadi buku gitu. Terus udah sih itu paling nggak tidur, gamtek kan apalagi. Laporan nulis nggak? Nulis Tulis tangan. Emang ada Ada Tulis ngetik, kaki. ada ngetik dulu. Nggak, nulisnya tuh nulisnya nggak tanggung-tanggung, suatu salaman. Oh iya. Iya. Emang praktikumnya tuh ngapain sih? Praktikumnya kan beda-beda ya. Iya, oke, pas awal. Pas awal tuh gue praktikum fisika dasar. Oh, Pas masih. semester 1 tuh gue fisika. Materi-materinya Jadi ya fisika biasa, praktikum fisika biasa lah di lab gitu-gitu kan. Nah tapi laporannya itu yang bikin capek, soalnya seratusan halaman. oh, Itu per praktikum apa per mata kuliah praktikum itu? Maksudnya udah di Ah, lo gabungin semua praktikum atau satu praktikum segitu halaman? satu praktikum. Satu praktikum. Serius. Itu sebenarnya itu termasuk yang paling banyak sih. Ada yang lebih dikit, Iya, iya, iya. tapi hitungannya tetap banyak soalnya kita nulis tangan. Nulis tangan. Gak boleh ngetik ya? Iya itu capek banget sih. Boleh, tapi nulis tangan. Tapi gak boleh ngetik. Nggak boleh. Tadi gue nanya gak boleh ngetik, boleh. Ribut-ribut aja kita. Gitu. Kalau lu praktikum pas, kan lu gak belajar yang dasar-dasar tuh, fisika dasar gitu-gitu. Nah, lu pas awal banget praktikum, lu praktikumnya apa? Namanya tuh lab uji bahan kan, LUB. Itu tuh kayak tes kekuatan beton gitu-gitu. Itu awal tuh semester 1. Tapi kan bukannya udah ada datanya kekuatan beton. Kan misalkan ada beton nih, bikin kita nih, Oh, bikin beton. bikin beton. Nah, itu kan belum Gini. sama gitu sama beton-beton orang. Gitu deh. Terus Jadi jadi Sama lu uji survei, dulu. paling survei pemetaan kan. Pemetaan ngapain tuh? Itu yang tadi teodolit itu. Teodolit pakai survei pakai teodolit sama Teodolit kompas. tuh yang itu, yang di pinggir jalan. Iya, Itu namanya teodolit. iya. Ya bentuknya kayak Buat- tripod, Yang Iya, kayak iya. kamera. yang kayak kamera. Itu buat apa? Lihat hilal. Jadi itu maksudnya beneran. buat insight aja. Jadi itu buat ngukur tanah. Jadi bisa ngukur. Jadi sebelum Elevasi. dibangun sebuah bangunan, kita pasti harus tahu dulu itu Kekuatan tanahnya ya. lebih ke ini sih, kondisi tanahnya gitu. Jadi kayak elevasinya gimana, di situ elevasinya kayak gimana, terus konturnya kayak gimana. Iya. Pakai alat itu ngukurnya. Oh. Oh, terus banyak stereotype kalau misalkan lo masuk teknik harus kuat fisikanya. Bener gak? Yang penting sih kalau gue kan fisdas nggak ada ya, fisika dasar. Jadi yang gue tahu tuh ilmu fisika tuh yang paling penting kayak semua yang lo hitung tuh bakal hasilnya 0 gitu.
Jadi kan Kenapa? soalnya kan teknik sipil ya. Penting banget. Ya kan jalanan itu kan misalnya struktur itu kan diem gitu ya. Nah itu harus lu nol hasil semua perhitungan. Kalau lu. misalkan tidak nol, Berarti kan goyang gitu kan. ada yang salah. Iya berarti Berarti lu struktur harus lu goyang. hitung ulang. Iya. Itu doang sih paling kalau fisika yang gue rasa. Kalau Gitu deh. kalau lu no, Jadi kalau gua mungkin agak beda. jelas sedikit. Jadi kalau fisikanya itu harus kuat apa enggak? Jujur kalau pas SMA fisika gua paling nggak suka. Kita tahu kenapa? Fisika gua pernah D. Soalnya enggak itu kelas 10 dia bermasalah sama gurunya. Fisika gua pernah D. Dan pas masuk ke kuliah itu sebenarnya fisika iya memang dipakai, tapi fisikanya enggak yang kompleks. Jadi seenggaknya lu masih bisa ngikutin dari awal lah. Memang hampir sama kayak materi SMA, tapi itu pun nggak materi SMA yang gimana-gimana. Jadi intinya kayak rumus-rumusnya itu udah paten lah atau apa namanya? Ya sama. Udah ada. Iya, Ya, udah ada. Udah ada. Bisa bikin rumah sendiri, Pak. Nah, jadi kayak gitu kalau fisika harus kenceng apa enggak? Memang kalau dasar hitungan pasti udah harus ada ya kalau di teknik. Cuman yang harus hype banget enggak juga sih. Itu kalau gua. Kalau gue juga paling Tadi udah. lagi Oh iya. Nah, bener. intinya kalau di Iya. teknik sipil gua tuh di UNS, lo ngerti Excel, ngerti operasi Excel, itu udah Nggak aman. gampang banget lah kuliah. Gitu deh. Lu tadi mau nambahin Apa apa? sih tadi? Tahu. Pakan gue. Oh udah ada. Kalau fisika di Politeknik itu udah ada kan misalnya rumusnya ini gitu. Di S1 mungkin atau nggak tahu atau di ilmu lain mungkin bakal dicari kan ini rumus dari mana gitu. Nah ini nggak perlu gitu. Ya udah pakai kamu aja. gitu. Ya, Nggak ini usah pembuktian iya. gitu. Yang penting praktik gitu. Gitu deh. Kalau buat prospek kerjanya sendiri nih, nanti jadi apa sih kalau lulus dari teknik sipil? PNS kan. Apa? PNS. Nggak PNS juga. Sipil. Iya PNS kan banyak kerjanya, Pak. Teknik sipil maksudnya pegawai negeri sipil. Canda. Bercanda. Oh, iya. gitu. Oh. Gitu deh. Ya banyak orang kiranya kalau kita masuk teknik sipil nanti kerjanya bakal PNS. Enggak, gua. Enggak juga. Gue ngomong. Iya dia ngomong barusan. Iya, Jadi iya. kalau prospek kerja itu, jadi mungkin nih gue jelasin dulu sebenarnya kalau di teknik sipil nanti itu kan ilmunya luas banget. Jadi itu nanti dibagi lagi ke 5 fokus. Kalau di UNS ada 5 fokus peminatan. Yang pertama ada struktur, terus yang kedua transportasi, yang ketiga tanah atau geoteknik, yang keempat hidro atau air, terus yang kelima Bahan. Salah. apa lagi ya? Iya, bahan. Bukan. Apa lagi apa ya? Survei. Siapa ya sih? Struktur, hidro, Struktur hidro, hidro air. air, tanah, Hidro sama air sama Rano. Hidrodinase. ya struktur. Ini dikat aja. Enggak. Gue mikir dulu. Googling dulu boleh kok, Pak. Apa sih? Bahan kan? Struktur transport, hidro, geo, Geo. lagi apa aja? Bahan. Material. Itu masuknya struktur. Oh iya. Iya. Yang Beda. ke depan dah. Strukturnya apa ya? Apa nih keywordnya? Peminatan. Beda. Nggak ada. Ada tuh lagi. If we never try. Geoteknik. Oh, manajemen MK. konstruksi. Ya, MK. Menkom. Oh, kan itu lu, Pak. Iya, gue lupa. Peminatan gue sendiri. Kan lu bilang ke gue manajemen konstruksi. Tapi ini bukan manajemen. 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 Iya manajer. Ya oke, jadi minatan itu ada 5. Ulang lagi ya. Iya, ulang. Ada struktur, transportasi, ada geoteknik, hidro, sama manajemen konstruksi. Nah, setelah itu, setelah peminatan, Ada satu lagi lingkungan, tapi di teknik sipil gua tuh nggak dimasukin. Jadi intinya 5 itu. Nah jadi nanti itu punya apa namanya keahlian, maksudnya masuk bidang keahlian masing-masing. Jadi kan kalau di apa namanya kalau misalnya S1 kan kita belajar, jadi kalau di gua semester 1 sampai semester 6 itu belajar yang umum dulu, belajar kelima ini semuanya. Nanti semester 7 baru peminatan. Lo pilih salah satu Enaknya.
fokus peminatan itu, dan itu nanti buat skripsi juga. Nah kalau misalkan prospek kerjanya, sebenarnya ya itu 5 itu tadi. Ada yang nanti lo bisa ahli struktur, ahli geoteknik atau ilmu tanah. Terus transportasi itu hubungannya sama jalan, jembatan. Kalau hidro lebih ke bangunan air, bendungan, drainase gitu-gitu. Sama manajemen konstruksi itu lebih ke bagaimana manajemen dari sebuah pembangunan konstruksi, kayak lo nyusun rencana anggaran biayanya, RAB, harga penawaran, dan gitu-gitu. Jadi nanti buat prospek kerjanya sendiri ya udah tinggal diikutin dari peminatannya itu. Iya, soalnya ada Kayak banyak kan. ya Jadi, lu milih hidro pilih. berarti ya udah nanti uh, bisa ke drainase. Nah biasanya itu kayak lu bekerja di perusahaan swasta atau bisa sendiri gitu, berdiri sendiri. bisa dua-duanya. Kalau bikin sendiri juga bisa, tapi lu harus punya sertifikasi. Jadi apa namanya, lu nanti ada tes lagi kalau nggak salah, kata dosen gue tuh setahun apa 2 tahun gitu. Jadi itu nanti buat dapet istilahnya sertifikat ahli lah. Jadi lu pendidikan lagi dulu setahun atau 2 tahun itu, terus biar dapat sertifikat itu. Iya, sertifikasi. Jadi kayak lu udah, kalau dapet itu lu udah boleh bangun. Ini sendiri. Nah kalau misalkan yang kuliah 1 sampai 2 tahun itu yang untuk dapat sertifikasi itu sudah difasilitasi oleh kampus, maksudnya ada di kampus lo atau lo harus nyari sendiri Oh di itu luar? dari luar sih kayaknya. Oh itu udah pribadi. Udah sendiri. Jadi kalau dari kampus ya lo dapat gelar aja ST. Jadi lo bisa ngelamar ke kontraktor gitu, atau ke kementerian kayak PUPR. PUPR apa panjangan ya? Nggak tahu deh. Apa? Pekerja umum Dan pembangunan perumahan. Ya lu juga nggak tahu. Basuki. Gue juga baru inget ya. Kalau lu sendiri Kalau gue sih nggak ada peminatan gitu, paling buat lu aja udah peminatan Iya, kan, iya. langsung Nggak, jalan maksudnya kan. buat Jembatan. sama kayak gitu, kayak tadi kan hidrologi gitu, paling materialnya beda sama struktur kalau di gua. Nah terus buat tugas akhir doang paling itu, buat judul tugas akhir. Bukan Oh buat kalau lu peminatan. tugas akhirnya nggak skripsi ya berarti? Tugas akhirnya Namanya tugas akhir. TA gitu. Saya aja bukan yang itu. Kenapa lo akhirnya memilih teknik sipil? Sebenarnya Padahal fisika lo di SMA. jadi awalnya itu gue pengennya arsitektur sebenarnya. Mungkin buat yang awam juga masih bingung bedanya arsitektur sama teknik sipil itu apa. Jadi kalau mungkin secara garis besar itu, kalau arsitektur dia lebih jadi otak dari sebuah desain sebuah bangunan. Misalnya bangunan ini bentuknya mau kayak gimana, pencahayaan dan lain sebagainya. Nah kalau teknik sipil itu kita yang ngebangun, merealisasikan pandangan dari arsitektur Berarti itu. urutannya kalau misalkan dari jurusan bisa gue bilang PWK, arsitektur, teknik sipil. Iya kalau secara lingkup pembangunan gitu ya. Nah jadi kalau misalkan, Lu ngarahan sama gue ya? jadi kalau ada bangunan bagus yang dipuji pasti arsiteknya. Iya. Kalau bangunan runtuh yang Sipilnya. dicari ilmu sipilnya. Rasa emang. Gak adil emang. Iya. Kalau lu kan udah kuliah nih sebelumnya. Udah dong. Terus apa yang membuat lu memutuskan untuk pindah ke teknik sipil? Iya kan, apa ya, teknik sipil kan ilmu pasti tuh, Emang dulu Pasti lu kan? kuliah apa tuh? teknik industri. Itu nggak pasti. Kan emang gue pasti tuh. Pasti. Terus Pusing aja soalnya banyak dipelajarin gitu, jadi nggak merucut gitu. Nah gue suka yang merucut gitu. ada pesan-pesan gak buat adik-adik adik-adik kelas nih yang baru lulus mau masuk teknik sipil tapi masih ragu? Oke, jadi kalau dari gua, mungkin buat teman-teman yang mau rencana mau ke teknik sipil, mungkin nggak usah ragu ya. Mungkin emang dari awal masih bingung sebenarnya itu apa. Jadi nanti kalau udah masuk juga nanti pasti bakalan bertahap kok ngertinya. Dari mulai pengertian awal, pengantar, nanti sampai akhirnya bisa pengetahuan yang lebih advance. Dan nggak selalu melulu hitungan kok, karena kita udah ada kalkulator sama Excel sekarang. Jadi ngitung manual tuh kita udah jarang banget. Kalau lu sendiri Pe, ada pesan-pesan gak?
gue jangan ragu masuk sipil kan, apalagi itu sekarang tuh kan lagi infrastruktur kan lagi digencar-gencar di benar. Indonesia, Nah, jadi tuh pasti ada lah gitu. bisa ada prospeknya Iya, luas lah. prospeknya luas kan, apalagi ada wali kota kan, ibu kota baru. Wali kota Tiap 5 baru tahun ya. Tiap 5 tahun. Tiap di 5 tahun. Kalimantan, jadi kan banyak tuh bakal iya. banyak pembangunan. Terus yang Emang lu kepake di sana? pakai gue Kira-kira. tim pro gue. Wah. Terus kan Wah. apa? Ya jangan ini aja, jangan takut kan. Soalnya juga kan saya rumusnya banyak gitu kan. enggak. Walaupun kalau gue sih ujian nggak lihat rumus gitu, maksudnya nggak ngapain Canggih, rumus, Ya, Canggih, nggak ngapain, maksudnya pas Lihat ujian temen. Iya. ngomong dong. Pas ujian tuh open book gitu banyak kan, Oh, iya. soalnya kan apa? Oh nanti lu analisa ya soalnya. Apa Enggak, soalnya logikanya kan kayak kalau lu kerja di lapangan kan nggak mungkin nggak ngeliat buku gitu Oh, kan, iya kayak sih. ngapalin, jadi lu pasti lihat buku gitu deh. Buat UKT-nya sendiri mahal nggak sih teknik? Kalau dulu Kalau lu dulu nak. Kalau gua dulu. kalau dulu gimana? Kalau di gue sebenarnya relatif sedang sih, jadi nggak terlalu tinggi. Paling tingginya berapa? 11-an. 11, Tapi ya. itu pun teman-teman gue juga pernah pas awal masuk itu dapat yang sekitar segitu. Terus Itu bisa ngajuin. diturunin. Nah, jadi Lu, paling tinggi 7 juta. Jadi Oh. turunnya jauh banget 4 Emang, juta. emang. Iya. Kalau Kalau gua UKT kan golongan ya, golongan Sama. juga kan. Hmm. paling Iya, gitu. tingginya paling Paling tingginya. tinggi 12,5 lah, 12,5. 12,5. Jadi lumayan ya bedanya. Karena mungkin lu udah menjurus juga kali ya. Kayaknya. Terus kalau jadi bedanya politeknik sama itu juga cuma dari gelar sama pengerucutan doang. Sama ini paling apa? Kan kalau S1 kan SKS-nya ngambil ini milih ya. Mhm. Kalau Enggak. D4 enggak langsung Oh. dipaketin sampai lulus. Jadi mau nggak mau harus lulus 4 tahun. Kalau nggak iya. lulus, Kalau di gue tuh kalau ada yang nilainya D4, D-nya ada 4 itu jadi D4. di DO. Oh iya, jadi Iya. langsung Sama S1 langsung di DO juga. D4 dan S1 atau misalkan kayak ada S1 doang, DO. S1 doang langsung DO. Lu ada? Nggak ada. Doain ya Bego. teman-teman. Jago. Jangan gitu dong. Doain Iya, biar doain. nggak Biar nggak maksudnya. kayak, Ih, Suzun. Kalau lu ya sama lah ya kayak sama. univ-univ Gua tuh biasa. dipaketin cuma sampai semester 2. Iya. Nanti sisanya milih kan. Ada mata kuliah wajib, ada mata Iya. kuliah pilihan kan. Di Politeknik tuh kalau di gua khususnya dari jam 7 kan pasti jam 7 tuh setiap pagi, setiap hari. Setiap hari jam Iya. 7. Jam 7 sampai paling jam 4 jam 5 tuh. Makanya jadi susah manajemen waktunya. Kayak sekolah dong. Iya. Jadi satu SKS itu beda kalau nggak salah deh. Berapa Jadi menit? misalnya SKS berapa 50 menit gitu. Kalau Kalau lu gua bisa berapa ya? 2 Sejaman lebih gitu. Oke deh, thank you so much for watching. Kalau misalkan ada yang mau request jurusan bisa komen di bawah. Subscribe, Nanti ada IG-nya nih, ada IG-nya. Thank you. Baik. subscribe, Udah tinggal 20 Like. detik lagi. like, komen. Ih, yang kompak dong. Ayo, Ya, apa dulu awalnya? subscribe dulu. Subscribe. Subscribe. Subscribe begini ya. Iya. 1, Cepat 10 Dua. detik lagi. 3. Subscribe, like, komen. Komen. Ih, Nama masa gue lu begini. gini? Nama gue gini. Kan C, Bye. ulang tahun.